Halo, selamat datang di Arkana Jawa, ruang kajian sejarah, antropologi, dan jejak peradaban Nusantara yang kerap luput dari ingatan. Di kanal ini, kita tidak sekedar mengulang sejarah resmi. Kita mencoba membaca ulang masa lalu dengan pertanyaan yang lebih jujur. Apakah yang kita yakini sebagai awal benar-benar merupakan permulaan? Hari ini, kita akan membahas satu simpul penting dalam sejarah awal Pulau Jawa. Sebuah pertanyaan mendasar tentang asal-usul peradaban. Peradaban yang mungkin jauh lebih tua dari yang selama ini diajarkan. Selama ini, sejarah awal Pulau Jawa sering dimulai dari satu nama, Salaka Nagara. Kerajaan ini kerap disebut sebagai kerajaan tertua di Jawa. Raja pertamanya dikenal dengan nama Dewa Warman. Dalam berbagai narasi, ia disebut berasal dari India. Namun pertanyaannya adalah, apakah benar sejarah Jawa baru dimulai dari Salaka Nagara? Ataukah sebelum itu sudah ada bentuk peradaban? Peradaban yang belum tercatat secara tertulis. Disinilah muncul sebuah hipotesis penting. Hipotesis yang dikenal sebagai Galuh Purba. Galuh Purba bukanlah klaim secara final. Ia adalah hipotesis akademik, upaya membaca ulang kondisi Jawa sebelum pengaruh India menguat. Untuk memahami hipotesis ini, kita perlu mundur jauh ke masa prasejarah. Dalam kajian arkeologi, Pulau Jawa telah dihuni manusia sejak ratusan ribu tahun lalu. Hal ini dibuktikan oleh temuan manusia purba di Sangiran, di Trinil, dan di Ngandong. Kajian ini dijelaskan oleh Kuncharaningrat dan Truman Simanjuntak dalam berbagai penelitian tentang prasejarah Indonesia. Artinya satu hal yang penting, Jawa bukan wilayah kosong ketika pengaruh luar datang. Dalam studi migrasi manusia, pergerakan awal peradaban cenderung berlangsung dari barat ke timur, mengikuti jalur daratan Asia menuju Kepulauan Nusantara. Teori ini dijelaskan oleh Peter Bellwood dalam kajian tentang Austronesia. Jika pola ini diterapkan pada Pulau Jawa, maka wilayah Tengah Jawa sangat mungkin menjadi titik singgah, sekaligus permukiman awal. Wilayah Tengah Jawa memiliki tanah yang subur, dialiri sungai-sungai besar dan berada di posisi strategis, menghubungkan pesisir utara dan selatan. Dalam teori pembentukan masyarakat kompleks, lingkungan yang mendukung merupakan faktor utama lahirnya peradaban. Hal ini dijelaskan oleh Jared Diamond. Berdasarkan logika ini, muncul hipotesis Galuh Purba, bahwa sebelum munculnya kerajaan-kerajaan pesisir, seperti Salaka Nagara, telah ada komunitas atau entitas peradaban awal di wilayah Tengah Jawa. Lalu muncul pertanyaan penting. Jika Galuh Purba pernah ada, mengapa ia tidak meninggalkan prasasti? Dalam kajian sejarah, ketiadaan prasasti tidak selalu berarti ketiadaan peradaban. Banyak masyarakat Austronesia praaksara telah memiliki struktur kepemimpinan, organisasi sosial, dan sistem kepercayaan tanpa tradisi tulis. Prasasti biasanya muncul ketika suatu masyarakat mulai mengadopsi budaya politik India, termasuk sistem aksara dan konsep raja. Dengan demikian, Salaka Nagara dapat dipahami bukan sebagai awal peradaban, melainkan sebagai awal sejarah tertulis. Narasi bahwa raja pertama Salaka Nagara berasal dari India juga perlu dikaji secara kritis. Banyak sumbernya berasal dari naskah sekunder yang validitasnya masih diperdebatkan dalam dunia akademik. Jika elit awal Jawa benar-benar berasal dari India, seharusnya terdapat jejak genetik yang kuat. Namun penelitian genetika modern menunjukkan hal yang berbeda. Studi oleh Karavet dan Lipson yang dimuat dalam jurnal Molecular Biology and Evolution dan Nature menunjukkan bahwa DNA masyarakat Jawa didominasi unsur Austronesia dan Asia Timur, dengan unsur pribumi lokal yang sangat kuat. Pengaruh India lebih tampak pada budaya, agama, dan sistem simbol,
bukan pada populasi manusianya. Hal ini memperkuat dugaan bahwa masyarakat Jawa telah memiliki struktur sosial sendiri sebelum pengaruh luar menguat. Dalam konteks inilah, hipotesis Galuh Purba menjadi masuk akal. Secara geografis, wilayah Tengah Jawa sangat memungkinkan menjadi pusat peradaban awal. Secara antropologi dan genetika, fosil serta populasi awal di Jawa menunjukkan kontinuitas pribumi lokal yang sangat kuat. Maka secara logis, Galuh Purba sangat mungkin telah ada sebelum Salaka Nagara. Namun perkembangan Galuh Purba diduga tidak sepesat entitas pesisir, yang lebih terbuka terhadap perdagangan dan interaksi budaya internasional. Akibatnya Galuh Purba tidak tampil dominan dalam catatan tertulis awal, dan perlahan tertutup oleh pusat-pusat pesisir. Nama Galuh kembali muncul secara historis pada masa Wreti Kandayun. Dalam konteks ini, Wreti Kandayun tidak perlu dipahami sebagai pendiri dari nol, melainkan sebagai pelopor Galuh dalam periode sejarah tertulis. Kesimpulan akhirnya adalah ini. Kemungkinan besar peradaban di Jawa telah ada sebelum Salaka Nagara. Salaka Nagara bukanlah awal peradaban, melainkan awal sejarah tertulis. Sementara Galuh Purba merupakan hipotesis peradaban lokal yang dapat diterima secara logis dan ilmiah, meski belum dapat dibuktikan melalui prasasti. Sejarah Jawa dengan demikian bukan kisah yang dimulai dari luar, melainkan proses panjang yang berakar pada pribumi lokal, dan kemudian berkembang melalui interaksi dengan dunia luar. Jika Anda merasa kajian ini memberi sudut pandang baru, silakan beri like dan subscribe Arkana Jawa. Dukungan Anda membantu kanal ini terus menghidupkan ingatan-ingatan lama yang hampir terlupakan. Sampai jumpa di lapisan sejarah Nusantara berikutnya.